Al-ghusl dan mandi. Yang telah kita jelaskan kemarin tentang cara wudhu yang secara mendetail. Hadis yang lengkap adalah hadis yang diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman, budak daripada Utsman bin Affan, yaitu beliau menyuruh budaknya untuk mengambilkan air wudhu. Kemudian Utsman bin Affan wudhu sambil mengajari budaknya cara wudhu. Secara singkat kemarin telah kita jelaskan. Utsman mengajari dengan mulanya membaca bismillah, kemudian membasuh tangan kanan 3 kali dengan menjadikan jari kanan, kiri lagi 3 kali, kemudian Allah khusnul syafa, ambil air, masukkan ke mulut, sebagian masukkan di hidung, ya. Ini 3 kali, kumpul sambil dihirup dengan syarat ketika kita tidak berpuasa, ya. 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan hingga siku, ya. Lebih boleh, kurang jangan, ya. Ini 3 kali kanan kiri, kemudian membasuh kepala itu 1 kali saja, dan itu disebutkan caranya dengan mengusapkan antika jarinya dari ujung ke ujung ke belakang, kemudian kembali lagi. Jemari kita telunjuk bagi orang di dalam, baru simpul ini. Memang ini ada perbedaan pendapat yang banyak kalau kita lihat beberapa mencapai orang itu mengikuti ini saja. Namun kalau kita lihat dari kondisi ini, jelas ulama ini lebih sempurna seperti itu. Kemudian terakhir adalah membasuh kaki 3 kali sampai mata kaki. Dan Rasulullah mengingatkan di antara bagian daripada kaki adalah tumit, ya. Mengatakan kalau aku mendengar tarawih bagi orang yang tumitnya masih kering ketika dia berwudu. Terkadang di antara musim ketika berwudu cepat-cepat, ya, sampai tumitnya tidak terasa. Atau ketika berwudu hanya di alirkan saja, tidak digosok-gosok, ya. Dari jemari kakinya, kaki juga hati-hati juga kalau kita jadinya sebagai perhatian bahwa ketika kita berwudu itu betul-betul dibasuh, tidak cuma dikucur saja pakai air. Memang sih kena air, tapi kurang sempurna, sunahnya kurang masuk. Dari sini dapat bapak kita menurunkan bahwa ada 3 syarat yang harus kita penuhi kalau kita berwudu. Yang pertama adalah niat, yaitu tempatnya di dalam hati. Ada pengelapatan ini hanya penguatan saja, nama itu khususnya, ya. Dan memang tidak ada hadisnya yang jelas secara solid, secara jelas bahwa waktu melafatkan niat dalam ibadah. Kedua adalah tasmiyah, membaca bismillah. Ini mutlak harus kita ingat sebelum kita berwudu baca bismillah. Ketiga adalah al-muwalah, tertib, ya. Tertib jangan sampai tidak beraturan. Kemudian adapun kewajiban wudu, ini kembali ingatkan itu ada 6, ya. Kewajiban wudu ini yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya. Ayat 6. Yang pertama adalah masuk wajah di dalam tempat umur dan juga al-istisyak, memasukkan air hidung, ini masuk wajib. Kedua adalah membasuh tangan sampai siku 3 kali, ini masuk wajib. Kemudian masuk ras kulli, masuk ke kepala, masuk kepala, termasuk dalamnya adalah 2 telinga, ini termasuk wajib. Terakhir adalah membasuh kaki, termasuk sebelah kakinya juga, ya, jari jemarinya, ini termasuk wajib, ya. Kemudian kita jelaskan juga jamaah kemarin di antara sunah-sunah wudu ini ada 10, ya. Ya, kita mau lihat dulu. Yang pertama apa? Sunah-sunah wudu. Apa? As-siwak, ya, bersiwak, ya, bersiwak. Dalam sebuah hadis itu bersabda, "Law anastu qala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'qulihu." Kalau sekiranya aku memperhatikan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Ada peristiwa khusus yang mana? Kalau kita tidak ada minimal kita setiap ini, apalagi kalau kita habis makan, kita kalau kita masih merokok itu sangat mengganggu baunya. Tapi bersihkan dulu jangan. Tidak cukup hanya dengan berwudu, ini kurang. Ya, baunya masih melekat. Ya. Maka
maka siwak itu termasuk jadi sunnah. Bahkan kalau kita lihat di pembahasan sebelumnya, siwak itu banyak tempat yang masuk sebutkan, tidak cuma perlu ketika sholat itu masuk bersiwak dulu, ketika mau baca Quran bersiwak lagi, ketika mau masuk rumah bersiwak lagi, bahkan bangun dari itu untuk mengerjakan sholat malam bersiwak. Begitu menjaganya begitu ya Pak, mulut begitu. Karena jangan ternyata bau kita, mulut kita ini ternyata tidak hanya di sini, dari orang sekitar kita yang manusia, para malaikat juga yang disampaikan nanti itu merasa terganggu kalau kita boleh tidak sedap. Makanya kita lagi dianjurkan kalau kita sholat pakai wangian, biasanya bau itu menyakitkan, jadi buang makhluk. Saudara kita dari manusia dan masa malaikat itu dulu perlu dijaga. Kemudian yang kedua yang sunnah adalah dianjurkan karena kita tiga kali, kecuali kepala satu kali. Ini sunnahnya. Maksimal 3 ya, tidak boleh lebih termasuk bazir dalam menggunakan air. 3 maksimal sunnahnya. Kalau kita mau kurang dari itu boleh kalau ada ke atas. Kalau satu semua, kalau 2 semua satu kepala satu kali basuhan, kalau 3 semua satu kepala satu kali basuhan. Kemudian termasuk antara sunnah juga adalah ketika kita memasukkan air ke hidung, istinja ini dengan sangat apabila kita ada berpuasa. Ini sangat dianjurkan. Ya. Sama juga faedahnya besar banyak. Ternyata ini kan hidung ini tempat tinggalnya setan juga, jin di sini. Ya. Kemudian juga virus-virus juga di sini tempat kotoran. Maka biasanya kalau kita habis memasukkan air ke hidung itu kita bersih. Disebutkan dalam penelitian itu bahwa bersih itu mengeluarkan paling tidak 70.000 bakteri. Makanya kita kalau bersih itu berdoa alhamdulillah. Penyakit keluar. Kemudian jangan dianjurkan mengedepankan memulai dengan sebelah kanan, itu termasuk sunnah. Kemudian dengan tertib, ya, tidak baku lompat. Makanya bahasa tentang hadis subuh itu pakai bahasa sunnah. Kemudian menunjukkan itu tertib, tidak bisa kita dulu mau kepala dulu, kaki dulu, seperti itu. Itu yang harus ada. Yang ke-9 yang tidak kalah pentingnya semua itu adalah setelah berwudu kita berdoa. Kemarin karena kita jelaskan ada 2 jenis doa yang harus ajarkan kepada kita. Yang pertama yang ma'ruf kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling minimal standar. Kalau kita mau tambah boleh lagi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini kita standar. Apa keutamaannya? Kemarin telah kita sebutkan bahwa ternyata dengan kita berwudu dengan sempurna, perhatikan sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, kemudian kita berdoa, maka illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Maka pintu surga yang 8 akan terbuka untuk kita, silakan kita masuk dari pintu itu. Luar biasa amalan doa habis dulu. Ada juga doa yang lain yang ini Rasulullah ajarkan habis kita berwudu kita berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Juga termasuk doa yang diajarkan Rasulullah disebut ini utamaannya summa kutiba fil waraqin akan Allah catat di sebuah catatan summa tubi'a bi tubain fala yusal ilaihi, dan catatan itu tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Juga diajarkan doa. Sunnah yang terakhir ke-10 adalah habis kita berwudu kita sholatu raka'ataini ba'da. Kita mengadakan sholat 2 rakaat setelah. Inilah yang kita kenal namanya sholat mutlak. Sholat habis wudu. Dan ini juga keutamaannya tidak main-main, dengan walaupun sederhana amalan ini ternyata dengan kita berwudu dengan baik, kemudian kita sholat 2 rakaat, ini akan menjadi sebab Allah menghapuskan dosa kita yang lalu. Ini adalah sebuah hadis yang bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa berwudu seperti wudu ini, summa qama berdiri, warafa'a raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi man nafsa. Dalam sholat ini menghadirkan hati khusus.
tidak kesana kemari, tumanina diperhatikan. Ghufira lahu ma taqaddama min maka dosa terlalu akan dihapuskan. Ini luar biasa ya. Jadi semakin banyak sholat mutlak kita, semakin banyak dosa guguran yang kita miliki. Dan kita juga orang perhatikan dalam hadis yang lain adalah wudu ini luar biasa. Bahwa setiap kita memasukkan kita dosa tangan kita berguguran, membasuh muka kita, mungkin dosa dari wajah kita, dari penglihatan kita, pendengaran kita berguguran, kepala kita, kita pikirnya dari hal yang terus Allah, tangan kita, kaki kita dan seterusnya. Di sana juga banyak. Nah di sini jangan luar biasa utama. Bahkan utama orang-orang yang menjaga wudu ini nanti akan sampai berdampak sampai hari kiamat. Ya. Kalau kita lihat hadis masalah telaganya Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW itu menunggu umatnya di dalam dosa. Ya. Telaga yang keindahannya ini luar biasa. Disebutkan masih besar. Panjangnya itu 1 bulan perjalanan dalam hadis. Kemudian airnya asyadul abyad bayadun minan laban, itu lebih putih daripada susu. Bahkan dia sebutkan lebih putih atau lebih putih daripada perak. Wa ahallu minal asal, lebih manis daripada mawar. Wa adyabu minal misik, bahkan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian bejana yang disediakan itu ada pisang. Ini sebanyak bintang di langit. Wa man syarika minhu lain karena siapa yang bersifat itu darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini di antara dan Rasulullah itu bisa mengenal umat yang banyak. Walaupun Rasulullah tidak melihatnya di kehidupan beliau, tapi bisa mengenalinya. Dan sebutkan bahwa tanda ini tidak dimiliki oleh teman-teman yang lainnya. Ternyata itu adalah di akhir wudu dari bekas wudu yang dia lakukan. Itu umat. Nah ini jangan makanya mari kita syukuri nikmat ini yang kita abaikan. Bahkan kami mendorong kepada jamaah sekalian untuk semakin menjaga wudu kita. Kalau kita bakal wudu segera wudu lagi. Dan ini salah satu sifat orang beriman. Wala yuhafid ala wudu illa mu'min. Tidaklah yang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Kemudian jangan kemarin kita jelaskan tentang nawaqidul wudu, batal wudu. Ini ada 5. Ya. Yang pertama makharaja minas sabilain, yang ada di 2 jalan. Ya, depan dan belakang. Kalau ini buang air kecil, belakang berhubung itu buang air besar atau buang angin. Ini batal. Kedua adalah an-nawmu mustadrik, tidur yang nyenyak di membatalkan wudu. Jadi tidur sampai baring-baringan itu bisa. Kalau cuma duduk yang tidur itu salah apa? Misalnya kita sholat ya, atau pas sedang Jumat ya, kita tertidur, ini tidak perlu kita baring-baring. Tapi kalau kita duduk ada sekitar lagi apa? Itu juga batalkan wudu kalau tidur kita sampai baring. Yang ketiga, zawal akal bisukrin atau ghalati, hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit, termasuk pingsan yang juga membatalkan wudu. Kemudian masuk faras min ghairi ha'in idza kana bi syahwati, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Kalau melakukan syahwat yang tidak sengaja, bahkan juga perempuan juga misalnya baik itu haram atau tidak, kalau kita tidak sengaja menyentuh tanpa ada syahwat yang suatu terlalu. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri ada perbedaan pendapat di antara para imam, khususnya Syafi'i rahimahullah, beliau betul hati-hati menyentuh maka. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama, ya, selama tidak ada syahwat, semua tidak batal wudu. Dan terakhir yang termasuk batal wudu adalah aklul lahil ilm, makan daging unta. Ya, dalam sebuah hadis bersabda, tawadhu bil wudu'il ilm, berwudulah kalian kalau kalian akan habis makan daging unta, wala tawadhu bil wudu'il ghanam, tidak perlu kalian wudu kalau kalian makan daging kambing. Ini jamaah 5 hal yang bisa membatalkan wudu kita. Kemudian yang disunahkan kemarin
Apa saja? Yang pertama Nabi keluar berzikir kepada Allah. Ini sunnahnya berwudu. Ya. Walaupun kalau kita tahu tak masalah, tapi lebih afdalnya berwudu. Apa dalilnya? Karena dasarnya adalah hadis ketika itu Rasul SAW itu mendapatkan ucapan salam dari salah seorang sahabat. Tapi Rasul menunda, tidak langsung menjawab salam. Dan pada waktu itu Rasul sedang berhadas. Setelah Rasul berwudu, kemudian beliau ucapkan salam. Kemudian beliau mengatakan, Innahu lam yamna'ani an arja 'alaika. Sesungguhnya yang alami saya untuk menjawab salam adalah illa anni karihtu an aqwa illa ala taharati. Aku tidak suka ya, ketika menyinggung nama Allah dalam kondisi belum bersuci. Karena kita ya, itu menjaga sekali. Nah ini boleh. Jadi banyak kan di sini tadi kita buat dari awal menjaga wudhu kita. Kemudian kedua jamaah yang disunahkan wudhu adalah sebelum tidur. Walaupun tidur itu batalkan wudhu, tapi kita dianjurkan disunahkan berwudhu terlebih dahulu sebelum tidur. Utamanya luar biasa ya kan, seperti dalam hadis itu orang yang sebelum tidur dia berwudhu, maka Allah akan utus malaikat menjaganya. Bahkan dia cuma menjaga, mendoakan si fulan yang tidur keadaan berwudhu tersebut sampai dia terbangun. Bahkan di dalam hadis ketika kita berwudhu sebelum tidur, bahkan bisa berdoa. Ya, ada doa yang disunahkan kalau kita yang sebuah hadis dari sahabat yang mulia Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madaji'aka." Kalau kalian datang ke tempat tidur kalian, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka berwudulah sebelum kalian melaksanakan salat. Summa taji' ala syaqika al-ayman. Kemudian miringlah ke kanan. Ingat ya, tidur itu sunnahnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri atau terlungkap. Kalau berbaring dari ke atas ini masih bisa. Bahkan disebutkan dalam hadis itu lebih lagi bahwa tidurnya penduduk neraka itu terlungkap. Jadi ke kanan ya, dalam kesehatan juga tidur ke kanan itu mempercepat peredaran darah. Kalau ke kiri kan mengecek jantung. Bagus ya. Makanya biasakan ya, walaupun nanti kalau nanti setelah kita tidur kita nggak tahu asal dari mana, asalnya penting mengawalinya itu miring ke kanan. Kemudian kita berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu ilaika wa wada'tu amri ilaika wa alja'tu wajhi ilaika rabbaka wa rabbaka ilaika la marji'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini mohon nanti dihafal-hafal, kalau belum nanti dibaca-baca ya. Ini artinya luar biasa kalau kita tadabbur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu ilaika, dan aku menyerahkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Wa wada'tu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepada Engkau ya Allah. Wa alja'tu ilaika, dan aku sandarkan kepada Engkau ya Allah. Rabbaka wa rabbaka ilaika, dan aku berharap dan jelas kepada Engkau ya Allah. Ini berharap. Laman jawa laman jadi ilaika, tidak ada sesuatu yang sebenarnya manfaat dari Engkau ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan yaitu Al-Qur'an. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang telah utus dari Muhammad SAW. Semua demikian ya kan? Fa in mutta, kalau kalian meninggal min lailatika, di malam tersebut kalau kalian tidur ya, dan mengalami doa tadi sebelum dulu, fa anta alal fitrah, maka kalian meninggal di atas fitrah Islam. Wa ja'al hudna akhira ma tatakallamu fi. Jadi ini sebagai perkataan terakhir kan. Jadi ini perkataan terakhir. Karena memang jangan ini ada misteri ya, kita tidak tahu. Kadang ada orang sudah tidur atau tidur lagi. Bahkan ada kisah, ada orang itu yang mau ngikut safarnya, mau naik pesawat. Dia rangkaian cuaca ini cuacanya tidak mendukung. Dia batalkan menjadi pergi. Alasannya kurang bagus. Dia istirahat itu. Dan kita ada bangunan, dia
menjauh, menghindar dari kematian datang di tempat tidur. Itulah ajaran. Kemudian yang ketiga di antara sunnah apabila kita berwudu adalah junub. Kalau kita junub ya kita dianjurkan berwudu. Kalau kita misalnya belum sempat mandi wajib, ya, kita junub di jalan, kita tidak makan, berwudu saja, bersihkan berwudu saja. Bahkan kita dianjurkan kalau kita junub, misalnya kita berhubungan dan kita mau mengulangi lagi, misalnya, atau dengan istri yang lain lagi, dianjurkan berwudu. Ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sebutkan, ya, idza ata ahadukum ahlahu, jika kalian mendatangi pasangan kalian, summa arada an ya'udda, kalau kalian ingin mengulangi lagi, bagaimana lagi? Fal yatawadda, maka berwudu. Dan ini ternyata membacakannya di kuantum bola lagi. Video yang diajarkan. Kemudian yang keempat adalah qaulul ghusli sawa'un kana wajiban atau mustahaban. Dianjurkan sunahkan berwudu sebelum kita mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib maksudnya adalah mandi setelah kita junub ya Pak, mandi kita. Kalau yang sunnah adalah mandi ketika kita mau mengerjakan sholat Jumat atau dua Id ya, Fitri dan Idul Adha. Ini dianjurkan mandi. Sunnah berwudu. Kemudian yang kelima termasuk yang disunahkan kita berwudu adalah aklu ma masatuna. Setelah kita makan makanan yang tersentuh api, bakar, ini sunnah sebetulnya kita berwudu. Tapi tidak asal wajib ya. Tadi yang bakar. Kemudian yang keenam adalah likulli sholatin, setiap kita mengerjakan sholat. Ini sunnah kita di sholat mutlak. Kemudian yang ketujuh inda kulli hadas, setiap kita berhadas bakal wudu kembali. Ini utamanya akan menambahkan lagi hadis Bilal ya. Kenapa Bilal alaihissalam ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis Buraidah jamaah radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu yauman, ketika di waktu subuh suatu hari, fada'a Bilalan, Rasul memanggil Bilal. Faqala, mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Dengan amalan apa kamu mendahului aku di surga? Kenapa kamu bisa mendahului surga? Inni dakhaltu al-bariha al-jannah. Ketika masuk surga, fasami'tu khash'as sadaka amani. Aku mendengar orang-orang di depanku, mendengar langkah Bilal. Faqala Bilal, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adamtu qattun illa salaitu raka'atain. Tidak aku berhadas, baru bisa berwudu kembali bisa sholat 2 rakaat. Wal asabanya hadasun qattun illa tawaddu'tu 'indahu. Dan kalau sudah hadas bisa berwudu lagi, bisa sholat 2 rakaat. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, lihat rupanya ini amal yang membuat engkau mendapat. Ini salah satu keutamaan dan ini insyaallah menjadi juga amal yang sangat bermanfaat. Kemudian yang terakhir di antara sunnah daripada wudu adalah man hamalal mayyit. Barang siapa di antara kita mengantarkan mayit jenazah, termasuk mengirim jenazah ke perkuburan. Ini disunahkan kita habis pulang dari kuburan jangan berwudu. Dan sebuah hadis Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang mandikan jenazah, maka disunahkan dia mandi juga. Jenazah dan mandi. Wa man hamalahu, barang siapa mengantarkan mayit ke kuburan, falyatawadda, dan yang berwudu. Ini di antara. Baik, yang berikutnya jangan kami kan. Berikutnya adalah masku ala khufai, membasuh dua sepatu atau sesuatu yang menjadi penutup kaki.
dibolehkan bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya jangan ada kondisi safar, dalam kondisi mungkin ada seorang yang sakit dan tidak bisa melepaskan ya kaos kakinya ya atau sepatunya ketika bepergian, ini boleh cukup membasuh saja jamaah. Yang berarti syaratnya sebelum dia masukkan ini sepatu atau kaos kaki dalam keadaan bersuci. Dalam bersuci, kalau dia nanti batal wudhu, dia wudhu kembali. Ya. Kemudian kalau sudah bagian kakinya, ini cukup begini saja. Tidak perlu kita lepas lagi. Nanti kita jelaskan apa yang bisa batalkan. Jadi membasuh sepatu jamaah ini ada waktunya durasinya. Ya. Disebutkan bahwa ja'ala Rasulullah salasa ayyamin wa layalihinna lil musafir. Kalau kita katakan safar, maka durasi waktunya jadinya adalah 3 hari 3 malam. Ya. Jadi kalau sudah 3 hari kita harus mulai wudhu kita sampai kaki. Kemudian kalau kita nanti mau wudhu lagi, kalau kita lepas, itu kita basuh saja. Wa yauman wa lailatan lil mukim. Dan 1 hari 1 malam kalau tidak ada mukim, misalnya orang sakit. Dan dia tidak bisa melepas kaos kakinya. Karena dalam kondisi sakit, dingin, dia cukup ketika dia berwudhu, cukup dibasuh saja. Ketika pas dengan kakinya sudah dibasuh saja. Ini boleh. Jadi hadisnya jamaah menurut Allah dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masiri. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dalam sebuah perjalanan. Fa qara'tu alaihi min idawah. Jadi dia saat ini jamaah mengambilkan air untuk dipakai Rasul untuk berwudu. Kemudian bahwa salah wajahku zira'aihi, kemudian berwudu ya. Ketika wajahnya sudah dibasuh, bahwa sabi Rasul masuk kepalanya, summa ahwaitu li anzira. Kemudian ketika bagian kakinya nyaman, sahabat ini mencoba melepaskan sepatunya Rasulullah SAW, supaya dia pikir Rasul mau membasuh kakinya dan mulai safari. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Dakhuma, tinggalkan. Tidak perlu kamu lepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn." Karena saya masukkan keadaan bersuci. Ini dari ini. Jadi ketika dalam keadaan safar, ketika bagian kakinya Rasulullah tidak melepaskan sepatunya. Jadi cuma beliau basuh saja. Pas bagian kaki semuanya lengkap ya. Kepala lengkap. Pas bagian kakinya Rasul cuma sepatunya tidak dilepas. Dan ini menjadi dalil tentang diperbolehkan ya, dalam kondisi safar, bagi kita mungkin dalam kondisi sakit dan kita mungkin membutuhkan kaos kaki kita pakai terus ya, boleh. Ini diperbolehkan. Kemudian poin berikutnya, apa saja yang bisa membatalkan? Yang pertama, yang qida'u al-muddah, sudah habis. Sudah habis jeda waktunya. Kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau mungkin 1 hari 1 hari. Kemudian nasbu maksud alaihi min rijlain. Jadi dia sudah melepas karena di bagian dia sudah lepas sepatu ini. Jadi dia masukkan kembali harus dulu basah kakinya lagi. Kemudian yang batal adalah al-janabah. Dia junub, mau dia harus mandi wajib. Kalau itu ya. Sampai di sini ya, tentang ini ada pertanyaan tentang masuk sepatu kita berwudu. Silakan.
Baik, tanya Bapak, bagaimana jamaah dengan orang-orang yang sholat dengan sepatu atau sandal boleh sebetulnya? Nah, aturannya masuk kepada hadis yang kemarin sebelumnya. Jadi kalau ada bagian-bagian yang kita rasa ada najisnya di bawah sepatu atau sandal kita, cuma kita gosokkan saja dengan tangan. Ini sudah bisa membersihkan. Cara membersihkannya kalau ada kotoran di bawah paha kita, sepatu kita gosokkan dengan tangan. Ini sudah bisa membersihkan. Kemudian pertanyaan sahabi yang mempunyai jilbab ini sampai menjuntai ke tangan. Ya kan? Ini maksud kita bagaimana menentukan? Mengatakan bahwa ketika mungkin kena najis ya pada langkah pertama kedua harus membersihkannya. Ini sebetulnya muncul ketika itu pertanyaan ketika muncul hadis tentang disunahkan laki-laki itu kalau boleh punya kain baik itu celana sama di atas telapak kaki. Para sahabat perempuan itu kan jadi rasa malu. Ya Rasulullah, apakah ini berlaku bagi kami juga para wanita? Harus kelihatan mata kakinya? Tidak. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan malah diturunkan dari mata kaki satu jengkal. Satu jengkal itu waktu itu jawab para wanita Rasulullah masih malu. Ya Rasulullah, kalau satu jengkal kan masih kurang. Karena satu jengkal lagi. Bagaimana? Kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau sekalian kotor? Maka setelah kata pertama itu mungkin kotor, kedua itu membersihkan. Wanita ya. Kalau kita kondisi di negara bagian kepada pasir atau kalau saya Indonesia yang sedikit. Nah, makanya jamaah ini dikiaskan. Kalau sekiranya mau pakai kain, paling tidak wanita itu pakai kaos kaki. Karena wanita itu aurat yang kepala sampai kaki, yang kedua itu. Jadi sebagai wanita dianjurkan sudah balik itu pakai kaos kaki, baju ya, gitu ya. Termasuk bagian dari aurat wanita. Nah, kemudian juga jamaah yang menarik lagi jamaah tentang masalah ini adalah penuturan daripada al-Qur'an tentang dasar bahwa ternyata syariat ini jamaah tidak semuanya itu harus masuk akal kita terkadang. Dan semua syariat terkadang jamaah itu harus kita bangun di atas keimanan, yakin ketika itu benar dari Allah dan Rasulnya, kita saling Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan ketika pembahasan masalah basuh kelopak ini dan basuh sepatu ini, beliau mengatakan Ali mengatakan bin Abi Thalib, "Lau kana dinu bi ra'i." Terus kiranya agama itu dengan akal. Terus kiranya agama itu dengan akal. Ya. Lakana asfalul khuffi aula bi masjid min a'la. Niscaya ketika membasuh sepatu atau sendal itu yang lebih berat itu di bawahnya, tapi ternyata tidak di permukaannya. Padahal kan yang kotor di bawah sebetulnya, tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan jalan tidak semuanya harus dengan akal. Kalau memang itu yang Rasul contohkan, ya itu yang kita kerjakan. Dan ini kemudian bagaimana kita jalan. Kalau ada kotor yang di bawah kelopak, cukup kita gosokkan ke tangan saja. Maka Ali mengatakan, "Laqad ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah SAW yang sa'ala zahiri kufai, itu membasuh di permukaan sepatu atau sandal ketika beliau berwudu. Kalian saksikan langsung. Makanya inilah jangan sebagai dalil ya bahwa inilah kemudahan agama kita dan mari kita manfaatkan kalau kita membutuhkan. Contohnya juga dalam kondisi safar ya. Oh bagi kita rukhsah lah, silakan. Bagi yang safar, bagi yang sesuatu yang rubaya maka akan jadi dua akan diproses. Bisa kita menyerah silakan. Bagi yang musafir tak masalah, kita mungkin sementara di berpuasa kita kolot. Bagi yang musafir silakan tidak mengapa tidak sholat Jumat. Bagi kita cukup sholat Jumat atau kita manfaatkan karena Allah kasih kepada kita rukhsah. Rukhsah itu hadiah dari Allah dan kita ambil. Itu Allah kasih. Walaupun terkadang di antara kita jamaah merasa risih, tidak terbiasa ya, tidak terbiasa. Kan sekali-kali juga kita nggak sering juga pada seperti itu kan. Ini yang baik. Masih ada waktu? Ada pertanyaan? Itu
tadi mengenai apa namanya membasuh Permukaan. muka. Itu kalau sholat tidak harus apa namanya? Tadi kan Ustaz bilang Lepas kalau sepatu. buka sepatu batal lagi ya? Ya, kalau dia lepas, Nah, lepas, sepatunya. nanti memulainya lagi. Hmm. Sebenarnya sih minta maaf ada pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan kalau kita pas melepasnya itu tidak batal, karena tidak batal dulu pasal. Hanya boleh kita pakai lagi seperti itu. Tapi untuk menjaga-jaga kita sholat dulu. Jadi dalam kondisi tertentu jangan, kadang kita boleh sholat dengan sepatu kita. Misalnya kita tidak ada tempat masjid ya, dan kita sudah alat terbuka, boleh kita senang sepatu. Ini pernah terjadi. Jadi ketika itu proses sholat sendal jangan. Ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mendapatkan informasi daripada Jibril bahwa sendalnya ini ada najisnya yang belum sempat beliau bersihkan. Kemudian Rasul lepas sendalnya. Dan karena dilepas sendalnya, para sahabat ikut melepas juga. Padahal mereka tak tahu. Ternyata mengabarkan bahwa kenapa tadi saya melepas karena mengabarkan bahwa ada najis di bawah sendal saya. Jadi kalau yang tidak ya silakan. Tapi ini mungkin dalam kondisi yang jarang yang kita dapatkan kita lakukan. Tapi artinya kalau dalam kondisi tertentu dan kita harus seperti itu. Kan? Kemudian tambah lagi yang sedikit, kita masuk kepada materi al-ghusl ya, mandi. Nanti sisanya kita sebutkan di depan. Ada beberapa hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Yang pertama, khuruj mani fi yaqadhihi aw fi naum. Jadi kita keluar mani dalam kondisi terjaga atau dalam kondisi tidur. Rasul menyebutkan innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu mandi itu ketika keluar air kita harus kemudian yang berikutnya dalam sebuah juga Rasul pernah bersabda, "Idza hadzafta al-ma' faghsil." Kalau keluar air secara memancar, keluar air yang memancar, maka hendaknya kalian mandi. Minal janabah. Fa idza lam takun hadifan fala taghsil. Kalau kalian keluar mandi kalian, tapi tidak disertai dengan pancaran itu bukan air mandi, maksudnya air mandi, lalu maka tidak perlu kalian. Jadi di sini jamaah kaidahnya, keluar mani ini baik terjaga ataupun tidur. Jadi kalau tidur ya misalnya tidur ya, kita keluar mani kita walaupun kita lupa tidak mimpi apa ya misalnya, tapi kalau kita bangun tidur memang melihat secara fisik ada apalagi kalau terjaga, apalagi di syahwat dan keluar mani di situ harus. Yang kedua, al-jima'u wa illam yunzil. Melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar mani, kita wajib mandi ya. Jadi kalau berhubungan badan yang penting sudah dukhul, sudah masuk walaupun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Kemudian yang ketiga, Islamul kafir, masuk Islamnya orang yang kafir. Ini wajib mandi. Ajak dia berwudu, ajak mandi, kemudian kita syahadat. Atau kalau tidak sempat jangan mungkin malam ya kita syahadatkan dulu kemudian yang keempat yang wajib mandi adalah inqita'ul haid wa nifas, berhenti haid dan nifas. Cuma jangan di sini aturannya yang perlu disampaikan sama pasangan-pasangan kita bahwa idza akhbaratul haid pada sholat. Jika terkait maka tinggalkan sholat. Wa idza akhbarat faghtasil washolli. Kalau sudah lewat haidnya maka mandi dan sholat. Terakhir memang hari Jumat ya, hari Jumat ini wajib kita sunahnya kita mandi. Baik,
Nanti kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.